Oke, baik. Selamat pagi anak didik kami sekalian. Jumpa lagi kita pada hari ini pada pembelajaran kita yang berikutnya tematik, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Semoga anak didik kami pada hari ini dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk memulai pembelajaran kita atau memulai kegiatan kita pada hari ini. Jadi anak didik kami, sebelum kita mulai, anak didik kami nanti silahkan berdoa terlebih dahulu, mengucap syukur dan memohon ridho kepada Tuhan agar bisa melaksanakan semua aktivitas dengan baik sepanjang hari ini. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Nah, muatan pembelajarannya ada 2 nanti. Yang pertama adalah muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah anak didik kami mampu nanti menyebutkan ciri-ciri kesimpulan yang baik dan benar setelah membaca contoh. Yang kedua, mampu merumuskan komponen kesimpulan yang baik dan benar. Kemudian, anak didik kami, pertemuan yang kemarin kita sudah membahas mengenai ide pokok. Nah, dalam teks itu ada beberapa paragraf. Nah, dalam paragraf itu bisa kamu tentukan ide pokoknya dengan terlebih dahulu dari kami kamu mengetahui apa kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, di minggu-minggu kemarin sudah kita pelajari apa itu kalimat utama, apa itu kalimat penjelas. Nah, dalam setiap paragraf letak kalimat utama itu ada 3. Yang pertama deduktif, induktif, dan campuran. Kalau deduktif itu dia di awal paragraf, kalau dia induktif itu di akhir paragraf. Oke, nah didik kami. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai menentukan kesimpulan suatu paragraf. Nah, bagaimana cara menentukannya? Caranya yang pertama, kamu bisa langsung mengambil kalimat simpulan dalam paragraf. Jadi jika ada sebuah paragraf, bisa saja langsung kamu setelah membaca sesama paragraf tersebut, bisa kamu langsung ambil kesimpulan dalam paragraf tersebut. Atau cara yang kedua, menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Nah, dalam sebuah paragraf biasanya kalimat simpulannya itu berada di akhir paragraf. Tetapi tidak juga semuanya harus berada di akhir paragraf. Tergantung paragrafnya. Ada yang dibuat di awal paragraf, bahkan ada yang dibuat di awal dan akhir paragraf. Atau yang ketiga, mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf. Nah, ini terlebih dahulu kamu cari dulu sebab akibatnya dalam sebuah paragraf. Apa sebabnya? Lalu apa akibatnya? Lalu kalau yang berikutnya atau akibat sebab. Yang terakhir, jawaban dari ide pokok. Nah, yang akan kita bahas nanti adalah jawaban dari ide pokok. Nah, oke. Kita lihat ini sebuah paragraf yang pertama. Ini ada sebuah paragraf. Ini paragrafnya diambil dari teks bagaimana jagung berkembang biak di pembelajaran 1. Lihat, kita baca. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, hari ini kita akan membahas cara menentukan kesimpulan tadi berdasarkan ide pokok. Jadi, ini ada sebuah paragraf dalam sebuah teks. Kita tentukan dulu ide pokoknya. Nah, setelah kamu baca dengan seksama dan berulang-ulang paragraf berikut, maka
Kita lihat kalimat pertama. Ini kalimat pertama ya. Kalimat pertamanya ini, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya penduduk Pulau Madura menjadikan jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat. Nah, ini kan merupakan kalimat penjelas. Kalimat kedua ini, sebelum saya tanya dulu berapa kalimat ini? Ada berapa kalimat? Ini satu kalimat titik, kemudian dua, tiga, ada tiga kalimat. Jadi kalimat kedua ini adalah sebagai kalimat penjelas daripada kalimat pertama. Jadi bisa dikatakan kalimat pertama ini merupakan kalimat utamanya. Nah, lalu dari kalimat utama ini bisa kita lihat apa kira-kira di pokoknya. Jadi yang dibicarakan di paragraf pertama ini adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok. Jadi bisa kita katakan ide pokok merupakan jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Jadi ide pokok itu setelah saya lihat jawaban anak di kami sekalian, buatlah dengan bahasa yang berbeda, bukan bahasa kalimat utama. Kalau kamu tuliskan ini sampai dengan Indonesia ini namanya kalimat utama. Tapi kalau ide pokok bisa kamu buat dengan bahasa sendiri. Jadi ide pokoknya jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Kan ini, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok. Berarti jagung merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia atau masyarakat Indonesia. Sehingga setelah kamu dapat ide pokoknya, maka kamu bisa menyimpulkan apa isi daripada paragraf tersebut. Maka kesimpulannya, jagung itu sangat penting di Indonesia. Oke, dari kami selain saya. Nah, ini paragraf kedua. Ada berapa kalimat ini? 1, 2, 3, ada 4 kalimat. Nah, kita baca, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, kalau kita baca ini dengan seksama sampai ke bawah, maka yang menjadi kalimat utama adalah seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah itu, ini semuanya adalah kalimat penjelas. Ini adalah kalimat utama. Oleh karena itu, bisa kita buat ide pokoknya menjadi pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Jadi, tidak mesti ini yang kita tuliskan. Kan hampir mirip ide pokok dengan kalimat yang pertama kan? Iya. Sehingga ide pokoknya pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa jagung berkembang biak melalui biji. Oke. Sekarang lihat contoh ini. Bapak ada berikan sebuah contoh, sebuah teks. Pencemaran akan semakin berbahaya jika sudah ada di dalam tubuh kita, seperti di dalam darah atau rambut. Jika terus-menerus terkumpul di tubuh, maka proses pertumbuhan dan perkembangan kita akan terganggu. Selain itu, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf pun akan mengalami gangguan. Nah, kalau kamu lihat di sini, ada berapa kalimat? 1, 2, 3. Ada 3 kalimat. Nah, kalau kita baca dengan seksama dan berulang-ulang, maka bisa kita katakan bahwasanya inilah kalimat utamanya. Pencemaran akan semakin berbahaya jika sudah ada di dalam tubuh kita. Karena ini kalimat berikutnya adalah kalimat penjelas untuk kalimat yang pertama. Sehingga bisa kita katakan ide pokoknya adalah dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh. Jadi ini semua kan dampak-dampaknya ini di bawah ini. Jadi ide pokoknya itu adalah dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh. Lalu kesimpulannya apa? Dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh itu adalah terganggunya pertumbuhan. Ya. Karena katanya setelah dampak pencemaran ini akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan terganggu. Oke, sampai sini bisa anak di kami sekalian?
Ya, saya rasa adik kami bisa sekalian mengerjakan atau menentukan kesimpulan dari sebuah paragraf. Nah, sekarang anak didik kami nanti tugasnya, lembar kerjanya, yang pertama, kamu menentukan ide pokok dan kesimpulan dari paragraf berikut. Paragraf 3, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, teks bagaimana jagung berkembang biak. Jadi, kamu lihat nanti di pembelajaran 1, teks bagaimana jagung berkembang biak. Paragraf ketiga, kamu tentukan ide pokok dan kesimpulan dari paragraf tersebut. Ini paragrafnya, bunga jagung memiliki helai-helai rambut. Nanti kamu baca sendiri, tentukan ide pokok dan kesimpulannya. Kemudian yang kedua, tugasmu setelah kamu memahami tentang menentukan kesimpulan suatu paragraf, lalu kamu tuliskan di dalam kotak ini apa ciri-ciri kesimpulan yang baik menurutmu. Apa ciri-ciri kesimpulan yang baik menurutmu? Tuliskanlah di dalam kotak ini. Ya, itu tugasmu di kami untuk bahasa Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita pada hari ini. Yang berikutnya adalah pembelajaran PPKN, masih tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Muatan pembelajarannya adalah PPKN. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu mampu melakukan refleksi terkait penerapan sila ketiga dari Pancasila dengan benar. Nah, di minggu yang lalu juga sudah kita, atau di pertemuan yang sebelumnya sudah kita pelajari mengenai Pancasila. Nah, sudah pasti adik kami sudah paham Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah Pancasila yang dilambangkan dengan burung Garuda. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Di pertemuan yang sebelumnya sudah kita pelajari nilai-nilai sila Pancasila, sila pertama dan sila kedua. Hari ini kita akan pelajari nilai-nilai sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, perhatikan gambarannya kami sekalian. Gambar yang pertama ini kira-kira apa? Iya, kira-kira gambarannya adalah tiga orang anak sedang melakukan kegiatan gotong royong atau kebersihan, sehingga dari kegiatan mereka itu akan meningkatkan persatuan di antara mereka. Nah, ini dia. Jadi ada 3 orang anak yang sedang melaksanakan kegiatan gotong royong kebersihan, di mana kegiatan yang mereka lakukan bersama akan meningkatkan persatuan. Nah, yang kedua, coba kamu lihat gambar yang kedua. Iya, ini ada anak SD 3 orang, terdiri atas 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, yang mungkin sedang berdiskusi. Jadi ada seorang anak yang menyampaikan pendapatnya, lalu anak yang lain mendengarkan dengan baik. Nah, jadi ada 3 orang anak SD yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang sedang berdiskusi. Seorang anak sedang menyampaikan pendapat dan anak yang lain mendengar dengan baik, sehingga ketiga anak tersebut melaksanakan diskusi dengan mengutamakan persatuan. Jadi kalau kita lihat ini, mereka ini berdiskusi ini dalam kondisi yang sangat baik. Mereka mengutamakan persatuan di antara mereka. Tidak ada perpecahan, tidak ada perdebatan, atau tidak ada perkelahian. Mereka mengutamakan persatuan untuk mengambil suatu keputusan. Oke. Nah, pada kesempatan ini yang kita bahas adalah nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila ketiga, persatuan Indonesia, yang dilambangkan dengan pohon beringin.
Apa kira-kira nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila ketiga? Yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi di kami, maksudnya di sini kita harus bisa menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi kalau ada situasi yang harus mengutamakan kepentingan negara dan bangsa, maka kita harus utamakan terlebih dahulu daripada kepentingan pribadi atau golongan. Ya, itu jadi nilai sila ketiga. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi ini hampir sama dengan sila yang pertama, tetapi ini rela berkorban. Rela berkorban. Jadi kalau kamu dihadapkan pada situasi sulit untuk kepentingan bangsa dan negara, maka kamu harus utamakan dulu itu. Kamu harus rela berkorban. Nah, jadi kalau yang pertama tadi, yang nilai yang pertama tadi, kamu harus relakan untuk menempatkan persatuan dan kesatuan. Jadi kalau ada kejadian-kejadian yang harus menempatkan persatuan, maka kamu harus pilih itu daripada kepentingan pribadimu atau kepentingan golongan. Terus yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Jadi cinta tanah air dan bangsa ini kamu harus memiliki jiwa nasionalisme atau cinta tanah air dan bangsamu, bangsa Indonesia. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan tanah air Indonesia. Jadi kalau bangga sebagai bangsa Indonesia ini dan tanah air Indonesia ini harus kamu tunjukkan dengan cara apa, perilaku apa, bahwa kamu semuanya bangga sebagai bangsa Indonesia dan tanah air Indonesia. Yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Jadi dari gambar yang tadi, dua gambar yang tadi yang kita pelajari sebelumnya ini, itu termasuk dalam hal ini. Dalam poin kelima ini, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Jadi kamu dalam kehidupan sehari-hari bertindaklah atau berbuatlah demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Artinya bertemanlah dengan orang yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, dan sebagainya. Nah, setelah kamu mempelajari nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila ketiga, tugasmu nanti tadi sudah ada 5 poin nilai-nilai Pancasila dalam sila ketiga. Nanti tugasmu adalah tentukan 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila Pancasila sila ketiga. Jadi dari butir-butir nilai-nilai Pancasila tadi, tentukan 3 sikap yang kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai sila Pancasila sila ketiga. Yang kedua, dari 3 contoh sikap yang telah kamu tuliskan, mana sikap yang belum kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari 3 contoh yang kamu sudah tuliskan tadi, mana yang belum kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kamu tuliskan 3 contoh tadi, pilih mana yang belum kamu terapkan. Nah, kemudian yang ketiga, jika dari antara 3 contoh sikap tadi belum kamu terapkan, maka apa rencana perbaikanmu atas sikap yang belum kamu terapkan tadi? Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga didik kami bisa mengikuti dengan baik dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi, salam sejahtera, Horas.